warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramlau Official. Sebelum kita membicarakan problem hukum yang ada baiknya teman-teman yang menonton channel ini untuk subscribe dulu, oke? Oke, terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Terima kasih juga kepada sahabat Ram yang sudah bertanya maupun memberikan usulan. Ada usulan dari salah satu sahabat Ram untuk membahas mengenai bagaimana sebenarnya aturan hukum harta gonogini. Mari kita lanjut pembahasannya dengan Bapak Robi Anugrah. Ya. Selamat siang Pak Robi. Siang Mbak Rina. Ya. Jadi ada pertanyaan nih Pak tentang harta gonogini itu sebenarnya apa sih yang dimaksud harta gonogini? Baik, terima kasih Mbak Rina. Harta gonogini atau lebih dikenal dalam undang-undang disebut dengan harta bersama. Dalam undang-undang tertera dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika pasangan ini menikah. Nah, itulah yang disebut dengan harta bersama. Oh gitu. Berarti kalau seandainya pasangan yang mau menikah tapi mereka sudah mempunyai harta masing-masing, itu bukan termasuk harta gonogini ya Pak ya? Bukan. Kalau itu disebut dengan harta bawaan. Jadi harta gonogini atau harta bersama yang jelas adalah harta yang diperoleh pada saat pasangan ini menikah. Tidak terlepas yang mencari harta ini adalah perempuan atau laki-laki, sepanjang itu diperoleh pada saat menikah, maka itu disebut dengan harta bersama. Oke, jadi menarik ya pemirsa, soalnya ini ada perbedaan nih antara harta gonogini sama harta bawaan. Nah, nanti Pak Robi sendiri mengulas semuanya ya Pak ya, jadi biar semuanya tahu nih apa artinya nih. Jadi pembagiannya seperti apa di antara harta gonogini sama harta bawaan. Nah, coba dijelaskan bedanya tuh apa aja sih gitu. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau harta bawaan itu harta yang diperoleh sebelum menikah. Kalau harta bawaan ini menjadi hak yang punya. Oh, jadi hak yang punya orang tersebut sebelum menikah. Yang belum menikah. Jadi mutlak itu kepunyaan siapa yang bawa harta, baik dia perempuan atau laki-laki. Itu. Sedangkan harta bersama tadi harta yang diperoleh pada saat menikah. Nggak masalah baik si perempuannya yang mencari pekerjaan dari harta itu atau si laki-laki, maka harta itu disebut dengan harta bersama. Banyak yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana kalau saya si perempuan ya dari pihak istri yang bekerja susah payah, terus dia membeli rumah, membeli mobil, nama dari harta itu dituliskan nama si istri. Ini bagaimana Pak? Ini disebut dengan harta bawaan atau harta bersama? Tetap itu disebut dengan harta bersama. Sekarang pertanyaan bagaimana cara pembagiannya? Kalau harta bawaan tadi itu mutlak punya si yang membawa harta, baik dia perempuan, si istri atau si suami, itu mutlak kepemilikan si istri atau si suami tadi. Sedangkan kalau harta bersama itu nanti dibagi, misalnya mereka berpisah, itu dibagi setengah, 50-50. Itulah pembagian harta bersama. Mutlak kewenangannya milik kedua belah pihak. Oke, kalau seandainya contohnya gini nih Pak nih, si suami ada harta bawaan 1 unit mobil gitu. Nah, setelah mereka berumah tangga, terus akhirnya mobil itu dijual, terus dibelikan motor. Nah, itu motornya itu jadi harta bawaan atau harta gonogini itu Pak? Jadi dikembalikan kepada dasarnya.
kalau dasarnya itu harta bawaan, walaupun mau dipindahkan fungsinya, misalnya dari mobil ke motor, tapi dasarnya adalah harta bawaan, itu tetap hak si pemilik awalnya. Jadi itu harta bawaan. Walaupun mereka udah bersama ya, Pak. Iya. Maksudnya dirubahnya saat mereka bersama Iya, gitu. tetap dilihat dari dasarnya. Nah, makanya sama dengan harta bersama ini, kalau melihat harta bersama ini dilihat pada saat membeli. Iya. Misalnya dia beli rumah, ya, kapan dibelinya, terus kapan si kedua belah pihak ini menikah. Nah, apabila lebih dulu menikah daripada pembelian harta ini, itu masuk kategori harta bersama. Harta bersama. Ya. Nah, kalau ditukar gimana tukar? Sepertinya apa ya, si suami itu hanya punya motor, terus harta bawaan itu harta bawaan. Nah, harta gono gininya saat mereka bersama itu ada rumah, gitu kan. Nah, kebenaran nih mereka pisahnya itu dengan secara tidak baik, dan akhirnya kan si istrinya pulang, tapi dia dikasih motor aja, rumah yang bersama itu diambil sama suaminya. Itu seperti apa kayak gitu, Pak? Ya, kalau kasus tadi seperti yang saya sampaikan, tetap kembali kepada dasarnya. Oh. Dasarnya itu pada saat harta itu diperoleh. Kalau motor itu diperoleh sebelum menikah, itu hitungannya harta bawaan. Rumah tadi diperoleh pada saat mereka sudah menikah, maka itu harta bersama. Pembagiannya tetap itu 50-50 gitu. Gitu. Jadi gitu ya Pak Misan, Ya. Udah ada bedanya antara harta gono gini sama harta bawaan. Nah, kalau seandainya harta gono gini itu dihibahkan kepada anak, itu gimana? Bisa atau enggak? Kalau harta gono gini dihibahkan kepada anak, bisa atau tidak? Ya, bisa-bisa aja sepanjang kedua belah pihak menyetujui. Karena banyak kasus di lapangan untuk menghindari harta ini, misalnya rumah, satu buah rumah, si perempuan ini sama si suami mau berpisah supaya harta ini tidak dibagi dua. Banyak kejadian si istri merubah namanya, menghibahkan atau mengatasnamakan si anak tanpa persetujuan si suami. Ini nggak boleh. Tapi kalau hibah ini disetujui oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami, ini sah-sah saja, nggak ada masalah. Gitu. Oke, jadi bisa ya Pak ya diwariskan kepada anak itu harta gono gini gitu kan? Kalau seandainya suami dan istri itu berpisah gitu, terus biar diwariskan kepada anak, ya itu nggak apa-apa, asal ada kedua belah pihak itu sama-sama menyetujui ya. Ya. Kalau Jadi bukan warisan namanya Mbak, hibah. Kalau warisan itu adalah pembagian harta apabila si pemilik ini meninggal. Jadi ketika si suami atau istri meninggal, maka nanti dibagi harta ini kepada ahli warisnya, pewaris. pewaris itu berarti anak-anaknya ya? Anak-anak, bisa orang tua, bisa adik. Jadi gini Pak, saya pernah punya suami pertama saya bercerai. Jadi di situ tuh selama saya rumah tangga sama dia tuh kita hanya punya satu harta, istilahnya harta gono gini, yaitu sepeda motor. Nah, sepeda motor itu karena kita bersama, berarti kan itu mungkin milik bersama ya Pak ya. Kalau seandainya itu dibawa sama suami saya, akhirnya mantan suami saya, nah itu seperti apa tuh Pak? Tapi ya saya udah mengikhlaskan lah, itu gimana hukumnya gitu. Iya, baik. Kalau kasus yang tadi Mbak Rina, itu pastinya itu masuk kategori harta bersama. Bagaimana cara pembagiannya? Biasanya dalam teknis pembagiannya itu bisa diajukan pada saat pasangan ini mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bisa sekaligus dalam permohonan gugatannya, selain pisah status hubungan suami istri, bisa juga dimasukkan pengasuhan anak, ya. Bisa juga pembagian harta bersama. Jadi teknis dalam mengajukan gugatan perceraian itu sekaligus bisa 3.
eh, khusus untuk status suami istrinya, ya. Yang kedua tentang pengasuhan anak, hak asuh anak. Yang ketiga pembagian harta. Atau bisa juga setelah putus, setelah bercerai, putus, itu bisa diajukan berikutnya. Kita ajukan permohonan ke pengadilan agama, untuk beragama Islam. Ke pengadilan negeri itu untuk beragama di luar agama Islam. Ajukan tentang permohonan pembagian harta bersama ke pengadilan gitu. Kalau seandainya anak kalau hak asuh anak itu pasti kan kalau anaknya masih kecil kan itu pasti ke ibunya. Iya. Benar kan? Nah, kalau seandainya udah anaknya di ibunya, terus harta gono gini dibawa ayahnya, terus ayahnya ya kurang memperhatikan anaknya juga gitu, itu gimana tuh? Ya, tadi untuk upaya hukum kita tetap melalui pengadilan. Hak asuh anak itu, dia anak di bawah umur itu tetap dalam undang-undang kepada ibunya, kecuali ibunya ini dikategorikan tidak bisa mengasuh anak atau bisa berdampak merusak karakter anak. Contohnya seorang ibu ini tidak bisa diteladani. Banyak perkara yang ditangani, ibunya tidak punya hak untuk mengasuh karena ibunya tidak bisa diteladani, bisa merusak masa depan anaknya. Itu bisa dialihkan ke bapaknya. Itulah upaya-upaya supaya hak terhadap pengasuhan anak, harta bersama itu bisa dibagi secara adil, itu melalui pengadilan. Gitu. Makanya kalau sekarang tuh ada yang kalau mau menikah itu harus pranikah dulu ya Pak ya, itu kayak gimana tuh? Maksudnya, soalnya kan saya dulu menikah nggak ada kayak gitu tuh Pak. Iya. Baik. Pranikah itu berkaitan dengan perjanjian terhadap harta. Sekarang lagi banyak dilakukan. Sebenarnya ini budaya Barat. Budaya Barat untuk memisahkan harta-harta yang didapat. Karena di Barat ini kan hampir mayoritas antara laki-laki sama perempuan ini sama aja. Mereka bekerja sehari-hari, antara suami dan istri bekerja. Mereka memiliki penghasilan yang sama. Untuk memisahkan penghasilan mereka membuat perjanjian pranikah. Kalau di Indonesia pranikah ini boleh, tapi dalam hal untuk menginventarisir tentang harta bawaan tadi. Jadi sebelum nikah dikasih tahu bahwa harta bawaan si istri atau si laki-laki berupa rumah, mobil, itu dimasukkan di dalam perjanjian pranikah. Selain ini pranikah menurut saya nggak bisa. Ada juga perjanjian pranikah ini untuk menghindari hutang-hutang. Banyak dilakukan pasangan supaya nanti di kemudian hari misalnya berpisah, hutang-hutang ini hanya diperuntukkan kepada suami, sedangkan istri ini dibebaskan hutang. Di dalam hukum Indonesia ini nggak bisa. Perlu saya sampaikan ke Mbak Rina bahwa pembagian harta itu tidak pembagian tanggung jawab di dalam rumah tangga itu tidak hanya sebatas harta, tapi hutang juga itu dibagi sama rata antara suami dan istri. Apabila dalam berumah tangga misalnya si istri ada hutangnya, ketika pisah itu menjadi tanggung jawab bersama, tidak serta-merta menjadi tanggung jawab siapa yang berhutang. Kebalikannya, misalnya si suaminya berhutang pada saat berumah tangga, itu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami istri, ditanggung bersama. Kira-kira begitu. Itu ya berarti bermanfaat banget ya, perjanjian pranikah. Jadi semuanya tuh udah pas, udah detail. Jadi udah semuanya udah diulas semua, pokoknya udah
udah jelas ya. Jadi udah jelas dari awal sebelum kita menikah itu harus seperti apa gitu. Ya. Jadi setelah pisah itu kita seperti apa gitu ya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih ya, Ya, Pak terima kasih, Pak. Rodi. Ya, terima kasih untuk para pemirsa Ramlau Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi, bisa menghubungi WhatsApp, Instagram, email, dan juga komentar di kolom komentar di YouTube ini. Insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam Cakrawala Hukum.